Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Rania duduk di tepi ranjangnya, menatap gaun pengantin sederhana yang tergeletak di pangkuannya. Ini bukan hari yang ia impikan sebagai seorang gadis kecil. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada debaran hati yang berbunga-bunga. Yang ada hanya kepasrahan dan air mata yang ia tahan agar tidak jatuh. Kamu harus menggantikan Rara. Tidak ada pilihan lain. Suara ibunya terdengar tegas, menusuk hatinya seperti belati. Adikmu terlalu berharga untuk dinikahkan dengan pria cacat seperti itu. Rania menggigit bibirnya. Ia tahu dalam keluarganya, ia selalu dianggap yang paling bodoh, yang paling tidak berguna. Jika harus ada yang dikorbankan, maka dialah orangnya. Dan kali ini, pengorbanan itu adalah menikahi pria lumpuh yang bahkan belum pernah ia temui. Pernikahan berlangsung tanpa kemeriahan. Hanya keluarga dekat dan beberapa orang penting yang hadir. Adrian, pria yang kini menjadi suaminya, duduk di kursi roda dengan ekspresi tanpa emosi. Tatapannya dingin saat melihatnya, seolah pernikahan ini bukan hal yang berarti baginya. Rania menunduk, merasa seperti boneka yang dijual ke tangan asing. Saat upacara selesai, tanpa banyak kata, Rania dibawa ke rumah Adrian, sebuah rumah megah yang terasa begitu asing baginya. Para pelayan rumah berdiri berjajar dengan penuh hormat, menyambut mereka dengan senyuman yang terasa palsu. Namun, yang paling membuat Rania bingung adalah bagaimana mereka memperlakukan Adrian. Bukan sebagai pria yang lemah, tetapi seolah-olah dia adalah seseorang yang sangat dihormati, bahkan ditakuti. Di dalam kamar mereka, Rania duduk di tepi ranjang, gugup. Adrian tetap di kursi rodanya, menatap keluar jendela tanpa berbicara sepatah kata pun. Udara di antara mereka terasa dingin dan canggung. "Aku tahu kau tidak ingin pernikahan ini." Suara Adrian akhirnya terdengar, berat dan penuh ketegasan. "Aku juga tidak. Jadi, jangan berharap aku akan bersikap baik padamu." Rania mengepalkan tangannya, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia sudah tahu dari awal bahwa pernikahan ini tidak akan mudah. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari suaminya sendiri tetap membuatnya sakit. "Aku mengerti," jawabnya lirih. Tanpa berkata lagi, Adrian memutar kursi rodanya dan pergi meninggalkan kamar. Rania menghela napas panjang. Ini bukan awal yang baik. Dan ia tidak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah resmi menjadi istri Adrian, Rania mulai menyadari bahwa kehidupannya tidak akan mudah. Rumah megah tempat ia tinggal terasa begitu asing, hampir seperti istana. Namun, yang lebih membuatnya penasaran adalah suaminya sendiri. Adrian hampir tidak pernah berbicara padanya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar kerja, atau di ruang baca besar yang penuh dengan buku-buku bisnis dan hukum. Bahkan saat makan malam, Adrian lebih banyak diam, seolah kehadiran Rania tidak berarti apa-apa baginya. Namun, yang paling membingungkan adalah cara para pelayan memperlakukan Adrian. Mereka selalu berbicara dengan nada penuh hormat, bahkan terkadang tampak cemas saat berhadapan dengannya. Seorang pria di kursi roda yang terlihat tak berdaya, namun dikelilingi oleh orang-orang yang seakan takut dan tunduk kepadanya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Suatu hari, Rania memutuskan untuk lebih mengenal suaminya. Ia membawa secangkir teh ke kamar kerja Adrian, mengetuk pintu dengan hati-hati. "Adrian, aku membawakan teh untukmu." Tidak ada jawaban. Namun, ketika ia hendak pergi, suara berat Adrian menghentikannya. "Letakkan di meja." Rania masuk dan melihat Adrian sedang membaca beberapa dokumen. Mata pria itu tajam, penuh fokus. Ketika ia menaruh cangkir di meja, Rania melirik sekilas ke kertas-kertas itu. Sekilas, ia melihat logo perusahaan besar yang pernah ia dengar sebelumnya. Kenapa suaminya membaca dokumen seperti ini? "Jangan menyentuh barang-barangku tanpa izin," kata Adrian dingin, membuat Rania tersentak. "Maaf, aku hanya ingin membantu," jawabnya pelan. Adrian menutup dokumennya dan menatapnya. "Jika kau ingin membantuku, tetaplah di tempatmu dan jangan banyak bertanya." Rania merasa hatinya mencelos.
Suaminya benar-benar pria yang dingin dan penuh misteri. Namun, semakin Adrian menutup dirinya, semakin besar keinginan Rania untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah dinikahinya ini. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tetap dingin di antara mereka. Namun, suatu hari, Rania menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat sedang membersihkan meja kerja Adrian, ia tidak sengaja menjatuhkan setumpuk kertas. Ketika ia memungutnya, matanya menangkap sebuah dokumen dengan nama Adrian Mahendra, CEO Mahendra Group. Rania terpaku. CEO? Bagaimana mungkin suaminya yang lumpuh adalah seorang CEO? Jantungnya berdebar saat mencoba mengingat segala hal tentang perusahaan Mahendra Group. Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di negeri ini, bergerak di bidang properti dan teknologi. Nama itu tidak asing, tapi tidak pernah sekalipun disebut dalam rumah ini. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara berat Adrian membuatnya tersentak. Apa yang kau lakukan? Rania menoleh panik. Adrian sudah ada di belakangnya, menatapnya dengan mata tajam dan penuh kecurigaan. Tangannya mencengkeram lengan kursi rodanya dengan kuat. Aku hanya tidak sengaja melihat. Rania tergagap, mencoba mencari alasan. Adrian maju mendekat, tatapannya tajam. Jangan pernah menyentuh dokumenku lagi. Suaranya dingin, hampir seperti perintah yang tak bisa dibantah. Rania mengangguk cepat, lalu bergegas meninggalkan ruangan dengan dada bergemuruh. Ada sesuatu yang besar yang disembunyikan Adrian darinya, dan sekarang ia semakin yakin bahwa pernikahan ini bukan sekadar perjodohan biasa. Sejak mengetahui identitas Adrian, Rania mulai diam-diam mengamati suaminya. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Mahendra Group dan mendapati bahwa perusahaan itu dulunya memiliki CEO lain sebelum Adrian mengambil alih. Ayahnya, yang dulunya pemimpin, dikabarkan mengalami kecelakaan misterius. Rania bertanya-tanya, apakah kecelakaan itu ada hubungannya dengan kondisi Adrian sekarang? Suatu malam, ia melihat Adrian duduk di balkon rumah, memandangi langit malam. Ada ekspresi kesedihan yang jarang terlihat di wajahnya. Tanpa sadar, Rania bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Adrian?" Adrian menoleh sekilas, lalu kembali menatap langit. "Bukan urusanmu," jawabnya singkat. Namun, bagi Rania, jawaban itu hanya membuatnya semakin ingin tahu. Ada luka mendalam di balik mata dingin suaminya, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebisuan antara Rania dan Adrian. Namun, Rania mulai bosan dengan perannya sebagai istri yang hanya diam dan menunggu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang suaminya, tentang rahasianya, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika Adrian sudah tertidur, Rania kembali memasuki kamar kerja suaminya. Ia membuka salah satu laci meja dan menemukan beberapa dokumen dengan nama perusahaan besar tertera di atasnya. Rania mengernyit. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa Adrian bukan hanya pria lumpuh biasa. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara berat terdengar dari belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Rania tersentak, menoleh, dan menemukan Adrian menatapnya tajam. Mata pria itu penuh kecurigaan, tapi ada juga sesuatu yang lain, sebuah tantangan. "Aku ingin tahu siapa sebenarnya suamiku," jawab Rania dengan berani. Adrian mendekatinya, meski masih di kursi roda. "Kau tidak akan suka dengan apa yang kau temukan." Rania menatap suaminya, mencoba membaca pikirannya. Ia tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Ia akan mencari tahu kebenaran, apapun yang terjadi. Adrian menghela napas. "Baiklah, jika kau ingin tahu, maka kau harus siap dengan konsekuensinya." Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Rania tidak lagi hanya istri yang diam dan menurut. Ia akan mencari tahu kebenaran, bahkan jika itu berarti menghadapi rahasia tergelap Adrian. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang sama. Rania mulai terbiasa dengan sikap dingin Adrian, meskipun hatinya masih bertanya-tanya tentang kebenaran yang tersembunyi di balik pria itu. Namun, suatu hari, semuanya berubah. Pagi itu, Rania bangun lebih awal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Adrian. Ia penasaran dengan ruangan-ruangan yang ada di sana, terutama kantor pribadi suaminya yang selalu terkunci rapat. Ketika ia melewati lorong, ia mendengar suara pelayan berbicara dengan nada cemas di dapur.
Tuan Adrian tidak boleh terlalu memaksakan diri. Dokter sudah memperingatkan bahwa kondisinya bisa memburuk jika ia terus bekerja tanpa istirahat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia tidak pernah mau mendengarkan siapapun. Lagi pula, dia bukan hanya pria biasa. Pembicaraan mereka terhenti ketika mereka menyadari keberadaan Rania. Dengan cepat, mereka kembali bekerja, berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Rania semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang belum ia ketahui. Ia kembali ke kamarnya dan mulai mencari informasi tentang Adrian melalui internet. Apa yang ia temukan benar-benar mengejutkan. Artikel-artikel tentang Mahendra Group bermunculan, membahas bagaimana perusahaan itu dipimpin oleh sosok misterius yang jarang muncul di publik. CEO yang dikenal dengan kecerdasannya dalam bisnis, tetapi juga dikelilingi oleh spekulasi dan rumor yang mencurigakan. Saat Rania terus membaca, pintu kamarnya terbuka tiba-tiba. Adrian berdiri di sana, dengan tatapan tajam yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Rania menutup layar laptopnya dengan cepat. "Aku hanya membaca berita." Adrian maju mendekat, tatapannya menelusuri wajahnya seolah mencari kebohongan. "Jangan mencoba mencari tahu tentangku, Rania. Itu akan membahayakanmu." Rania menelan ludah. Kini, ia semakin yakin bahwa Adrian menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah berbagai kebingungan dan pertengkaran, Rania akhirnya mengetahui bahwa Adrian bukan hanya pria biasa. Dia adalah CEO dari perusahaan besar yang selama ini merahasiakan identitasnya karena kecelakaan yang membuatnya lumpuh sementara. Ketika kebenaran terungkap, Adrian mulai melunak pada Rania. Dia menyadari bahwa istrinya adalah seseorang yang tulus dan tidak menginginkan hartanya. Rania sendiri, yang pada awalnya merasa terjebak dalam pernikahan ini, mulai memahami suaminya lebih dalam. Suatu hari, Dr. Adrian datang dengan berita mengejutkan. Dengan terapi yang tepat, Adrian memiliki peluang besar untuk berjalan kembali. Rania dengan setia menemani suaminya dalam proses pemulihan. Awalnya sulit, tetapi dengan dukungan dan cinta dari Rania, Adrian akhirnya bisa berdiri kembali. Saat Adrian akhirnya bisa berjalan untuk pertama kalinya, dia menatap Rania dengan penuh emosi. "Kamu adalah orang yang mengubah hidupku, Rania. Aku mencintaimu." Rania tersenyum dengan air mata haru. "Aku juga mencintaimu, Adrian." Pernikahan yang dimulai dengan keterpaksaan akhirnya berubah menjadi cinta sejati. Mereka berdua menjalani hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, meninggalkan masa lalu yang penuh kesalahpahaman dan penderitaan. Kini, mereka memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Alhamdulillah, cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.